Pamiarsa, Banjar Kaja Sesetan Kota Denpasar Bali medue tradisi unik sani sampun keloktah ring Dura Desa utawi Dura Jagat Bali. Tradisi punika kewastanin omet-omedan sane kemargiang dinani ngembak geni sedina wusan umat Hindu ngalaksanayang catur brata penyepian. Tradisi omet-omedan punika sampun kemargiang wit leluhur utawi pengingsir Banjar Kaja Sesetan ring abad 17. Ngantos mangkin tradisi omet-omedan punika kemargiang oleh para teruna-teruni Banjar Kaja Sesetan. Tradisi omet-omedan puniki sedurung kemargian kantos mangkin, wantah kemargian oleh truna-truni anggen ngerereh kenah liang, ritat kala para yawana ngelaksanayang catur brata penyepian. Dinane punika, pastike sami kramani tendados mekarya, tendados meapi-api, tendados lunga saking jero, miwah tendados ngerereh hiburan utawi lelanguan. Nika mawinan, ritat kala ngembak geni, sami sampun truna-trunine medal saking jero soang-soang ngemargiang omet-omedan. Cerita tentang tradisi omet-omedan ya, itu berkisar pada abad ke-17. Abad ke-17. Sebenarnya tentang tradisi omet-omedan ini tidak tersurat sebetulnya, tetapi hanya tersirat. Ya. Namun Tiang salah satu daripada keturunan beliau, Betara Kompiang yang terlibat dalam hal ini, merasa punya rasa tanggung jawab gitu. Karena yang terlibat itu adalah Betara Kompiang dari di sini di Purioke Banjar Kaja. Nah, begini. Pada abad ke-17 itu konon ide Betara Kompiang saya bahasa campurnya campur Suguro Pukulun anak agung Maderake. Beliau mendapat perintah dari pusat, dari Purioke pusat untuk artinya bukan bertahta, nah, untuk artinya diam di Purioke Sesetan Banjar Kaja ini sebagai penglingsir ya, khususnya di Banjar Kaja Sesetan. Jadi pada umumnya di desa Sesetan ini beliau sangat dihormati pada saat itu. Nah, pada waktu itu entah barangkali sebab ini cerita ini tradisi ini ada hubungan skala dengan skala ya. Pada saat itu beliau yang punya Betara Kompiang sakit keras, sungkan keras, sehingga beliau tidak bisa jalan ya. Kemudian ya pada saat itu beliau juga tidak memperkenankan para abdi-abdi beliau yang bakti pada waktu itu, karena pada waktu itu kan masih berbau zaman kerajaan gitu Pak. Jadi tidak diperkenankan untuk tangkil ke Puri. Dan juga tidak diperkenankan untuk mengadakan keramaian apapun. Nah, kemudian pada waktu itu menjelang hari raya Nyepi, beliau itu sungkan, sakit keras. Menjelang hari raya Nyepi. Di mana pengertian kita pada waktu itu tentang hari raya Nyepi kan baru-baru saja kita tahu bahwa makna daripada hari raya Nyepi catur brata penyepian itu bagus nih. Jadi orang pada waktu itu ya tidak boleh berapi-api, hanya cuman itu ya, tidak boleh bepergian naik kendaraan, tapi jalan kaki boleh. Masih sangat ringan ya pengertian kita tentang catur brata penyepian pada waktu itu. Nah, kemudian beliau itu sakit keras, tidak diperkenankan kepada siapapun untuk berkunjung tangkil ke Puri untuk melihat beliau itu. Nah, sehingga tentu saja para abdi-abdi beliau yang bakti merasa rada-rada kecewa. Nah, sehingga pada waktu itu persis pada hari raya Nyepi, mereka itu terpaksa sepakat apapun yang terjadi, beliau marah mau diapakan karena kita bakti kepada beliau.
ayo mengadakan rame-rame, gitu, mengadakan keramaian di Bencingah kita. Dulu kan Bencingah belum ada jalan ya, di Jabapura Gegel gitu. Ayo kita mengadakan rame-rame. Nah, mereka pun mengadakan akhirnya keramaian rame-rame, yaitu saling surya, saling kedeng dan lain sebagainya. Nah, di sini beliau berada di Puri. Nah, beliau mendengar ada keributan-keributan, ada sorak-sorak di Bencingah, sehingga marah beliau tuh. Nah, terpaksa beliau itu menyuruh mungkin orang Puri untuk menuntun beliau itu pergi ke Jaba ya. Nah, dituntunlah beliau itu. Yang tujuannya beliau akan marah besar. Karena sudah diperingati tidak boleh, jangan beramai-ramai, jangan berkunjung dan lain sebagainya. Nah, ini ada suatu keanehan yang sulit dicerna dengan akal sehat ya. Begitu beliau begitu keluar dari Pemedal, dulu bangunnya tidak begini Tiose. Begitu beliau tidak merasakan sakit, sungkan beliau benar-benar sebagai ya sehat sebagai sedia kala gitu loh. Loh, beliau sendiri juga merasa heran. Loh, bagaimana saya kok tidak merasakan sakit? Akhirnya beliau pun melihat ternyata ada ya saling tarik, saling sorak-sorai. Di sini beliau memanggil akhirnya beberapa daripada para abdi itu, ya tentu saja getir sedikit ya. Maunya beliau itu memarahi, tetapi akhirnya setelah mereka datang mendekat, beliau bersabda mengatakan bahwa seharusnya saya marah kepada kalian semua. Tetapi karena begitu saya keluar dari Pemedal, saya sudah tidak ada merasakan sakit, saya sehat walafiat. Oleh karena itu, beliau berkata, mungkin ini karena pengendaan widi, ada unsur-unsur niskalanya. Lanjutkan rame-rame ini, lanjutkan. Ayo kita bentuk, nah dibuatlah. Sekarang ini omed-omedan oleh beliau dibuat pakem omed-omedan ini. Wet dumun tradisi punika mawaste omet-omedan duaning para Yowanani wanta saling mat utawi kedeng yening wenten sanes sampun mekedeng utawi runtuh sami para Yowana bosurya girang punika sani kemargian raris gaduh utawi rame sampun pekarangan utawi bebanjaran punika. Ritat kala para Yowana ngemargian omet-omedan penglingsir Puri oke ring sesetan sani dados moncol Puri ring sesetan sungkan. Sang penglingsir Puri dan manut ring omet-omedan punika duaning makarya gaduh utawi rame ring pekarangan. Nika mawinan sang penglingsir Puri sani kantun sungkan medal saking Puri jagi nyingaken napi sani kemargian para Yowanane ring margi utawi ring pekarangan Banjar. Sang penglingsir Puri makesiap ritat kala nyingaken para Yowana ngemargiang omet-omedan punika duaning sami pekedek pekenyum manah ipune saking liang. Sang penglingsir Puri sedurungnya disungkan dados liang manahipun sareng pekedek pekenyum sareng para Yowanane punika mawinan sungkan sang penglingsir raris ijal. Ainggih ngelantur wit saking Rike sang penglingsir Puri ngemedalang bawos. Bangde tradisi omet-omedan punika kemargian sabrang ewarse sewusan ngemargiang catur brata penyepian. Jadi omed-omedan itu kan artinya tarik-tarikan, ya, kedang-kedangan omed-omedan, tetapi tidak antara tangan dengan tangan. Kalau antara tangan dengan tangan, jelas itu riskan akan menyebabkan ya kesleo, patah kan. Ya. Beliau buat begitu simple ya, tetapi tidak kelihatan porno. Nah, itu di mana ada pakemnya Pak Agus, pakemnya saat sehingga
berpadu pipi saja. Kalau berpadu pipi sudah tidak bisa dihindari, pasti sudah itu. Karena yang tetap mempertahankan bahwa apakah itu yang disebut porno, kan tergantung melihat orangnya, penilaiannya sekarang belum tentu. Nah, sehingga pada saat itu begitu beliau sehat walafiat, jadi gembiralah para abdi. Beliau semua cenik kelih ya, bajang truna semua, dengan diberikan apa namanya itu kesempatan untuk melanjutkan keramaian itu, memberikan beliau pakem-pakem yang disebut momen-omedan itu. Jadi pada waktu itu gembira, ya gembira, semuanya gembira. Nah, sehingga terjadilah pada waktu itu. Nah, pada saat itulah omed-omedan itu terjadi. Bukan seperti kata orang kadang-kadang sebelum itu sudah terjadi ada omed-omedan. Belum, dah. Pada saat itulah baru omed-omedan itu terbentuk. Pemirsa, kantor mangking tradisi omed-omedan puniki kelanturan oleh para Yawana Banjar Kaja Sesetan. Para krama Banjar Kaja Sesetan, tempurun, yening, dan kemargian tradisi puniki. Duaning, yening, dan kemargian, pasti kenyani, rinten biota, ring Banjar Kaja Sesetan. Kita sebagai pemuda merasa memiliki, kita yang punya tradisi, jadi kita terjun langsung ke lapangan. Jadi dari persiapan pun kita sudah bersama bareng-bareng, tentu juga kita pada saat tradisi bersama gitu. Bareng-bareng, jadi tidak ada yang namanya mencari lagi gini, nggak ada. Jadi kita juga di lapangan itu tentunya kemungkinan tidak semua pemuda bisa ikut dalam melaksanakan tradisinya karena pasti dibagi karena terhalang waktu gitu. Itu aja sih. Untuk yang ikut omen-omenan puniki, batas usia nikah hanya di kalangan SCT mantan gitu ya. Untuk yang tua-tua mungkin sudah menjadi bagian di dalam bagian SC dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk yang terikut dan terjun di dalam lapangan itu hanya pemuda mantan. Ya. Ya. Nah, kemudian akhirnya berjalanlah ke tahun, ya sepanjang tahun, dari tahun ke tahun. Nah, kemudian sempat juga pada waktu zaman penjajah Jepang, Belanda, dan itu dilarang oleh pemerintah penjajah pada waktu itu. Namun apa yang terjadi? Istilahnya Pak Wi, dilarang ditebak, kan tebak ya, tebak kau, ya tebak angin, dilarang tebak angin, ya ditebak kau, dadakan kucing-kucingan begitu. Jadi tidak pernah ditiadakan ya dari sejak zaman penjajah itu. Nah, berlanjutlah sepanjang tahun tetap pada waktu itu memang omed-omedan itu pada hari Nyepi. Belum ada penertiban, belum ada pembinaan ya. Nah, kemudian sempat juga pada waktu itu yang masih remaja mau menginjak dewasa. Pada waktu itu tidak seperti sekarang ini jumlah banyak itu anak-anak. Pada waktu itu langka ya. Kira-kira tahun 54, 55, 535. Jadi orang-orang tua yang sudah berumah tangga, berkeluarga, mereka adu antara suami istri, karena langka, belum ada muda-mudi seperti sekarang. Yang melihat itu tahun itu. Nah, berjalanlah sepanjang tahun, bahkan sampai sempat juga di foto. Nah, pada tahun 60-an, yang kan tinggal di kota Bandung pada waktu itu, melihat postcard-postcardnya, udah ada postcard-postcardnya orang omed itu. Ya, di mana orang-orang tua itu yang tidak pakai
yang nggak pakai baju kutang, apalagi ya kelihatan ya begitulah zaman pada waktu itu, nah, kelihatan itu postcard itu dibeli laris oleh tamu-tamu, oleh turis di balik hotel pada waktu itu. Nah kemudian berlanjut. Nah kemudian setelah tahun 79, tahun 79 itu ada pembinaan, ada penertiban tentang catur berata penyepian oleh Parisade Agama dan juga pada waktu itu Gubernur Ida Bagus Mantra pada waktu itu diadakan penertiban di mana catur berata penyepian benar-benar ditertibkan sehingga kita pada hari Nyepi ke benar-benar melaksanakan yang namanya catur berata penyepian. Nah, sehingga lantas terpaksa kita rembuk bagaimana terus bagaimana tentang omed-omedan. Akhirnya kesepakatan kita adakan pada waktu ngemak geni seperti apa yang sekarang ini. Manut pitutur para penglingsir ring Banjar Kaja Sesetan, yadiastun puniki tradisi sampun kemargian wit saking dumun, akeh krama sane mepikole napi sane keabdian. Silih sinunggal nyane, wenten para yowana sane pole jodoh utawi rabi utawi istri ring acara omed-omedan puniki. Punika ten sampun dados kelempasin, duaning sampun tita saking Hyang Widi, boleh perabian ring omed-omedan utawi ring jodoh. Boleh dibilang ada. Kalau tiang boleh dibilang jodoh, saya dapat jodoh juga di kegiatan ini. Ya gitu, seperti itulah modelnya. Jadi orang-orang tua sebenarnya juga mendukung gitu. Makanya dulu Pak Agus, dulu ini kan karena kita bergaul di sini paling sekitar sini aja. Pasangannya gitu loh. Gitu. Dan orang tua sangat mendukung, ya sangat mendukung. Jadi silahkan pokoknya untuk kegiatan ini dibebaskan, baik laki baik perempuan, seperti itu. Nah, ketika kita ikut acara ini, memang awalnya itu kita tidak merasa seperti apa, jadi biasa-biasa saja masuk ke dalam. Tapi setelah ketika di dalam, jadi perasaan kita tuh seperti apa ya? Kalau kita bilang tuh ada perasaan yang sangat mendukung kita untuk melakukan kegiatan, walaupun pada saat itu memang tidak ada cium-ciuman. Jadi kita paling berangkulan saja, tidak ada cium-cium. Makanya tiang pribadi sangat tidak setuju ketika ini viral, anggaplah seperti itu, seperti kata orang itu prosesi ataupun acara cium-ciuman. Jadi kurang setuju gitu. Karena memang mungkin itu luapan ya sesaat pada saat itu, padahal istilah kalau boleh dibilang apa porno itu enggak sama sekali. Itu bukan itu tujuannya. Jadi seperti itu. Nah, hingga sampai dengan kejadian sekarang. Nah, kalau kita cerita lebih jauh lagi dari pengalaman masa kecil, waktu itu belum ikut lah. Kita sangat betul-betul itu sangat apa ya? Spontanitas. Jadi spontan betul kita pada saat kita ada ngembak begini. Jadi kita dari siang itu yang sama yang senior-senior kita tuh sudah keliling kita nyari peserta. Jadi laki-laki perempuan dicari itu. Tidak seperti sekarang, tidak terkoordinir. Jadi pada saat itu ketika kita ketemu orang atau siapapun pemuda maupun pemudi ditarik aja, dibawa ke Banjar. Seperti itu. Jadi apa yang dipakai ya itulah. Jadi alamnya betul gitu. Nah, tapi perkembangan sedemikian rupa karena sudah dikoordinir, nah akhirnya ya jadilah seperti sekarang ini. Karena rasa memiliki di pemuda di sini sangat besar, jadi karena tiang yang punya niki dari Asia, kita tiang sebagai pemuda niki harus ikut dalam melestarikan niki, ya terjun dia langsung di lapangan. Dan lah tiang harus nyuruh, yuk kita ikut. Nah, dia dah merasakan sendiri kan. Itu di pemuda niki. Harapan kita karena ini sudah, apalagi sekarang sudah boleh dikatakan mendunia ya, kita wajib sebagai warga ini untuk melestarikan ini karena ini boleh dibilang warisan yang tidak ada duanya di tempat lain.
Ya untuk itu Tiang juga berharap kepada generasi selanjutnya untuk tetap mempertahankan ini, dan yang lebih penting lagi adalah tolong image dari kesan bahwa pornografi itu, porno aksi itu untuk dikikis lah pelan-pelan gitu loh. Pada tahun 84 Agusnya, 84, 85. Nah, disinilah telinga Tiang sendiri tidak enak mendengar selentingan orang berbicara. Ayo kita nonton orang cium-ciuman di Banjar Gajah Seser. Cium-cium. Ini tidak enak. Aduh, karena yang terlibat pada waktu itu sudah STT, ya. STT, jadi sudah terlibat, anak-anak sekolah pun juga sudah terlibat, mahasiswa sudah terlibat. Aduh, gimana ya? Akhirnya Tiang sendiri memberanikan diri sudah tanpa sepengetahuan siapapun. Akhirnya Tiang suruh ambil papan tulis di Balai Banjar, ya. Kemudian Tiang suruh tulis bahwa Omedan ditiadakan. Tiang tetap mengatakan si Kuku bahwa bukan ciuman itu. Ada pakemnya Pak Agus nge. Pakem begini masuk niki nge, sipah yang tat niki begini, tak, yang lawannya juga begitu, sehingga hanya berpalu pipi. Berpalu pipi itu jujur yang katakan bahwa tidak bisa dihindari palu pipi itu. Apakah itu yang disebut porno, kan sudah dia katakan tadi. Oh, dia tetap mengatakan bahwa itu tidak. Saya tidak mau mengatakan itu apa ciuman massal, enggak. Karena dulu dia juga pernah dipanggil sama dari kantor agama, di ini banyak, dan dia tetap mengatakan tidak. Kalau dikatakan bahwa apa ya, orang di sini dikatakan cium-cium, tapi mereka banyaknya kawin nikah keluar, walaupun katakan pipinya sudah sering di berpalu sama orang lain gitu kan. Ya nggak ada masalah, Pernah Pak Agus, turis perempuan pada waktu itu tahun berapa yang lupa itu, histeris dia, ingin sampai histeris dia ingin ikut ke dalamnya. Perempuan untungnya. Akhirnya apa? Terus tanya sama, aduh kenapa ini kiki bang milu? Loh nih perlu bang milu mau nih dah. Nanya pasangannya benar kalau ngajak turisnya lah. Kayak yang begitu kan. Yang kasih dia ikut. Woi senang dia terus bajang. Tradisi omed-omedan puniki mangkin sampun kesurat dados warisan budaya tak benda. Sane kedadosan tradisi unik ring Bali, nikemawinan, sabran ewarse, para Yowana Banjar Kaja Sesetan tenlali utawi lempas ngemargian tradisi sane mangkin sampun mawastes omed-omedan culture heritage puniki. Dumugi selanturnya nih, tradisi puniki ajak lestari taler state kemargian generasi penerusnya. Untuk generasi berikutnya, kalau kita melihat begitu seperti apa yang barangkali Pak Agus sampun lihat, mereka tidak berani akan mentiadakan, ya. Tentu saja ada kekurangan banyak. Memang kemarin itu banyak kekurangan yang akan benahi juga. Dimana yang maksudnya juga mau semua pada aman. Jadi media aman, kemudian penonton juga aman, pelaksananya momen-momen aman. Ini kan kemarin begitu, jadi penonton sudah begini. Nah di sini ya kita mau ke depannya, mau tertibkan maksudnya karena bagus ke depannya. Nah biasanya supaya jangan ada kekecewaan gitulah. Ya, maksudnya tentu ada kekurangannya ada. Kalau dulu itu kan tidak segini banyak, wayangan berapa banyak sekarang mudah-mudahan STT.
Tiang sebagai anak muda khususnya Tiang berharap sarang rekan-rekan teman-teman kita di STT Setan Makerti Banjar Kerja Setan, kita tetap selalu kompak, kita terus junjung dan lestarikan budaya yang sudah kita miliki di Banjar Puniki. Apapun halangannya kita harus tetap melestarikan budaya Puniki. Seperti tahun lalu ada Covid, kita tetap melaksanakan, tetapi dengan jumlah batas peserta yang sangat terbatas dan juga taat dengan protokol kesehatan. Jadi kita harus tetap maju, tetap kompak, dan juga yang berharap muda-mudi yang lainnya juga bisa melestarikan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Sekarang kami sudah sepakat karena yang harus melestarikan kan generasi muda. Dari tahun 90-an kami sudah serahkan tongkat estafet ini kepada anak-anak muda kita seketuruno Satan Dharma Kirti yang ada di Banjar Kaja. Jadi anak-anak kita lah yang menjalankan tradisi ini. Sudah tentu kami selaku orang tua tetap tuturian dayani membantu pelaksanaannya. Jadi tradisi ini apalagi semenjak dikemas menjadi festival, saya sangat berterima kasih khususnya kepada Pemkot Kota Denpasar karena selalu support acara ini melalui Dinas Kebudayaan, selalu menganggarkan artinya anggaran untuk berjalannya Sesetan Heritage Omed Festival Puniki. Nah, kedepannya sudah barang tentu kami juga ingin meningkatkan grade acara ini ke provinsi lah. Mudah-mudahan nanti Bapak Gubernur bisa membantu juga agar tradisi ini bisa juga dapat penganggaran dari pemerintah Provinsi Bali. Harapan Tiang kepada pemerintah, nah justru dengan adanya sekarang heritage heritage sendiri, itu kan karena Bapak Wali Kota sangat berkenan, sangat antusias dalam hal ini untuk memberikan kesempatan juga kepada ekonomi lemah seperti dagang lakla, dagang sate kakul untuk artinya mereka itu memberikan kesempatan sekedar dapat berapa rupiah lah kan gitu. Yang penting adalah untuk meramaikan kan. Semoga aja untuk kedepannya ini bertambah baik tambah pemerintah juga sangat ada memberikan bantuan lah materi sedikit pelaksanaan.